Oke, laporan capaian output dana desa. Ini yang akan kita bahas untuk kita simulasikan pada aplikasi Mitra Desa. Fitur itu ada sejak versi 2.3.5 ya. Oke, menunya bisa kita akses di menu realisasi. Kemudian capaian output dana desa ini ya. Kita klik ini untuk menuju ke penyusunan laporan capaian output dana desa. Oke, kita pilih tahun yang dimaksud. Kebetulan ini data tahun 2021 ini belum ada. Jika ada maka akan tersaji ya. Kita menggunakan data yang ada dulu. Contoh ya, di sini seperti halaman yang lain, ini agak familiar ya. Kita butuh memilih kegiatannya dulu untuk menyusun laporan capaian output. Di sini ada daftar kegiatan yang sudah ada di APB Desa yang didanai dari sumber dana desa. Jadi daftar kegiatan yang dimuat di sini adalah daftar kegiatan yang sumber dananya adalah dana desa pada tahun anggaran 2020. Gitu ya. Ini sudah ada contoh data yang sudah ada isinya, sudah ada yang hijau ya. Yang belum terisi artinya masih merah warnanya. Oke. Kita nanti bisa menyusun contoh isian yang sudah ada di sini semacam ini. Total anggarannya berapa, outputnya apa saja, tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu bagaimana. Kemudian setelah itu kita simpan, kita bisa melihat matriks melalui menu tersebut. Kita bisa cetak matrik ini atau ekspor ke bentuk data yang interoperability yang bisa diinterkoneksikan dengan aplikasi OMSPAM yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Oke ya, mari kita coba simulasi menyusun laporan data capaian output. Oke ya. Contoh kita masuk di bidang 2, di sini penyelenggaraan PAUD TK. Oh, anggarannya ternyata ada 26 juta. Gitu ya. Outputnya apa saja? Outputnya ada cuma 1. Ya. Butuh saya jelaskan di sini, uraian output ini satu kegiatan dengan kegiatan yang lain itu uraian outputnya bisa berbeda karena disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Bisa saja satu kegiatan di sini memiliki satu uraian output. Nah, yang lain juga kegiatan itu bisa memiliki uraian output lebih dari 1. Coba kita lihat uraian output yang mempunyai daftar kegiatan yang mempunyai uraian output lebih dari 1. Contoh ya, di sini kita lihat. Oh, ternyata ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis uraian output pada kegiatan 2.1.06 ini ya. Artinya nanti kita bisa menambahkan output 1, output 2, output 3 gitu ya. Output 3 berdasarkan uraian. Pembedanya adalah uraian output ini ya, pembedanya. Oke. Sebagai contoh kita isikan salah satu saja dulu. Contoh, pada 1 tahun anggaran itu mempunyai 1 uraian output. Bisa saja lebih dari 1, bukan, tergantung desa, karena desa mempunyai kewenangan lebih untuk menganggarkan uraian outputnya itu apa saja. Oke ya, kita pilih di sini salah satu, misalnya tanah, gedung, buku atau alat peraga. Contoh outputnya adalah alat peraga ya, APE. Di sini satuannya otomatis muncul sesuai dengan uraian outputnya. Kalau tanah misalnya nanti ada meter persegi. Kalau jalan misalnya panjangnya berapa meter. Nah, itu nanti sudah disesuaikan di sistem ini ya. Contoh, ini APE-nya ada 5 unit misalnya. 5 unit berupa alat bermain, jungkat-jungkit misalnya ya. Contoh di sini
Cara pelaksanaannya bagaimana? Melalui pihak ketiga, penyedia kontrak atau lelang. Nah, ini defaultnya memang di sini isian bawaannya adalah swakelola. Bisa kita pilih jika memang tidak swakelola. Nah, di sini karena ini bidang 2, maka perlu diisikan tenaga kerja durasi upah. Kalau memang tidak sesuai atau tidak ada, tidak perlu diisi atau dikosongkan saja. Kalau isian di bidang selain bidang 2, 1, 3, 4, dan 5 itu tidak akan ada isian 3 item ini, tenaga kerja durasi atau upah. Oke ya, ini untuk membantu saja. Nah, selanjutnya di sini realisasi dan capaian. Di sini ada dibagi menjadi 3, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, di sini bedanya realisasi dengan capaian. Realisasi ini diisi dengan serapan uang, ya, jumlah uang yang terrealisasi pada tahap pertama. Kemudian desa ditransfer dana desa pada tahap pertama, kemudian diserap berapa uangnya, kemudian berapa persen menyumbang terlaksana kegiatan pembangunan yang dianggarkan ini. Oke ya, di sini diisi uang, di sini diisi angka persentase. Misalnya di sini uangnya bisa kita isi manual, ya, bisa kita isi manual misalnya 500 atau 5 juta, 5 juta, atau kita ambil dari data realisasi per tanggal berapa dari sistem, ya. Kita ambil dari sistem, ambil jumlah realisasi sejak 1 Januari 2020 sampai tanggal, nah tanggalnya kita isikan. Nah, di sini nanti kalau misalnya ada datanya, nanti akan langsung mengisi isian ini, gitu ya. Nah, capaiannya misalnya di sini baru 20%, kita isikan cukup 20% ya. Nah, dari sini begitupun juga pada tahap tahap 2 maupun tahap 3. Tinggal menyesuaikan realisasi dan capaiannya sampai dengan tahap 2 itu berapa. Bisa jadi di sini misalnya 5 juta ya, di tahap 1 5 juta, berarti tahap 2 adalah sampai tahap 2 ya, penyerapannya, artinya 5 juta plus yang realisasi tahap 2-nya. Misalnya tahap 2-nya itu realisasinya ada 5 juta lagi, berarti di sini diisikan 10 juta, artinya realisasi sampai dengan tahap 2 gitu ya. Jadi kumulatif, bukan realisasi besarannya saja yang dilakukan pada tanggal itu, bukan. Jadi memang ini kumulatif. Ini bisa diisi manual maupun ambil data dari sistem. Oke, sederhana sekali, bukan? Nah, setelah itu kita bisa, kalau dirasa ini datanya sudah lengkap, nanti kita bisa simpan. Oke, simpan. Nah, berhasil ya, berhasil ditambahkan beberapa detik yang lalu. Nah, ini kemudian nanti bisa kita lihat di matriks capaian output. Nah, ini masih merah, coba kita pastikan, kita segarkan. Kalau sudah ada datanya, dia akan berwarna hijau. Oke ya. Nah, coba matriks capaian outputnya yang sudah terisi kegiatannya, outputnya, atau kita cetak atau kita ekspor, nanti bentuknya terkodifikasi begini kalau kita ekspor, gitu ya. Nah, sampai di sini nanti data capaian output ini bisa kita integrasikan melalui menu integrasi. Caranya sama dengan mengintegrasikan berkas yang lain. Integrasi data di sini, pastikan ini kita simpan dulu ya pengaturannya ya, karena ada penambahan data di ruang kabupaten. Kita simpan ini, kemudian kita hubungkan capaian output. Misalnya kita mau integrasikan capaian output tahun 2020, kita klik integrasikan, maka data akan terkirim di aplikasinya kabupaten. Di sana nanti kabupaten bisa mengkompilasi atau mengunduh data-data capaian output setiap desa, kemudian disinkronisasikan ke dalam aplikasi punyanya Kementerian Keuangan atau nama aplikasinya Omspan. Oke, begitu dulu, semoga bermanfaat.